Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam Renungan Santapan Jiwaku pada hari Minggu biasa pekan ke-29, yaitu hari Minggu Misi. Dan hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, baik sebagai orang-orang beriman maupun sebagai bagian dari warga negara. Kita mempunyai tanggung jawab kepada Allah dan juga kepada pemerintah. Oleh karena itu, melalui Injil Matius hari ini kita diundang untuk senantiasa menghargai pilihan iman kita dan juga menghargai suatu kebebasan, keputusan dan peraturan-peraturan di dalam suatu negara. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah yang diperbolehkan, membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Inilah yang menjadi harapan Allah di dalam hidup kita, bahwa setiap orang harus menyadari arti dan keberadaannya di dunia ini. Baik dalam konteks sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang beragama, maupun di sisi lain sebagai bagian dari suatu warga negara. Yesus hari ini menekankan tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang, baik kepada Allah maupun kepada pemerintah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup di dunia ini adalah suatu syarat menuju suatu kehidupan surgawi. Sehingga permulaan untuk masuk ke dalam kehidupan surgawi adalah dunia. Dunia tempat di mana kita senantiasa belajar. Kita senantiasa dituntut untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah dan juga hal-hal yang berkenan bagi kesejahteraan dunia ini. Ketika orang mencoba Yesus tentang pajak, Yesus mengingatkan kita tentang makna dari satu tanggung jawab kehidupan manusia. Kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang penting menjadi suatu hal yang tidak penting bagi kehidupan kita. Kita mempunyai tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan untuk senantiasa menyatukan seluruh pemahaman aturan hidup di dalam satu kesatuan yang disebut dengan keselarasan, kesejahteraan, dan keharmonisan. Dan tiga hal ini yang membawa setiap orang kepada kedamaian, keamanan, dan tentu keselamatan.
Jika setiap orang mempunyai suatu tanggung jawab dan memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan dan yang harus ia terima, maka kehidupan ini menjadi indah. Yang kedua, Tuhan Yesus hari ini melalui bacaan pertama mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tidak pernah terlepas dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan akan senantiasa menuntun setiap orang untuk hidup menurut kehendaknya. Dan dalam bacaan kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, Paulus menekankan bagaimana kekuatan Roh Kudus yang senantiasa membuat hidup para murid merasa pasti dan kokoh. Oleh karena Roh yang diberikan Bapa melalui putranya Yesus Kristus senantiasa memperteguhkan iman, harapan, dan kasih di dalam diri para murid, di dalam diri orang-orang yang menerima Injil Tuhan. Paulus menekankan betapa damai dan sejahtera Allah senantiasa berlimpah bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan imannya dan mengusahakan kasih dan tekun di dalam pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sehingga bacaan-bacaan hari ini menyatukan satu persepsi yang sama, bahwa hidup yang didorong dan dituntun oleh kekuatan Allah dalam diri Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, maka hidup kita akan senantiasa selaras dengan apa yang diharapkan Allah. Maka dunia dan juga harapan surga menjadi satu tempat di mana setiap kita merasa nyaman. Sebab dunia yang kita tempati adalah dunia di mana Allah ingin melaksanakan kehendaknya dalam diri orang-orang yang mau menerima sabdanya, menerima Injilnya, menerima kehendaknya, agar mereka boleh bersatu dengan Bapa yang sedang bekerja di dalam diri mereka dan suatu saat akan bersatu di dalam kesatuan di surga. Oleh karena itu, saudara-saudari, setiap orang harus menyadari akan tanggung jawab yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan, agar apa yang menjadi keinginan Allah segera dipenuhi oleh orang-orang yang mencintai keselamatan. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita. Teristimewa bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang setia di dalam melaksanakan kehendak Allah, baik di dalam peraturan-peraturan pemerintah maupun di dalam peraturan-peraturan keagamaan kita. Semoga Tuhan menyatukan hidup kita, memberkati hidup kita, agar kita menghasilkan buah yang berlimpah di dalam ziarah hidup ini. Tuhan memberkati kita dalam karya misi kita untuk mewartakan karya dan sabda Tuhan dalam hari Minggu misi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.